Teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi di IG Live Series volume 27, masih di Golden Hour. Dan luar biasa, ini adalah pembicara ketiga di awal bulan kemerdekaan ini di Indonesia yang 75 tahun. Memang rangkaiannya spesial karena bulan Agustus ini saya ada 21 tamu dan teman ngobrol di Golden Hour. Dan ini adalah pembicara yang ketiga pada malam hari ini. Sosok yang sangat spesial, ya, sahabat, abang, mentor, ya, yang luar biasa sudah berkiprah di berbagai macam banyak organisasi dan sekarang mengabdi di salah satu lembaga negara, lembaga penyiaran. Namanya silahkan mau disebutnya bisa Uda, Bang, Pak, Mas Yuliandri Darwis. Nah, kalau saya manggilnya Uda Andre, ya. Nah, jadi teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan nanti sambil saya ngobrol dengan Uda Andre boleh boleh sekali. Nah, saya masih menunggu kehadiran dari Uda Andre ini sendiri. Seperti sudah bersama dengan kita, alhamdulillah, udah Yuliandre Darwis atau Uda Andre, ya. Oke, saya akan invite beliau ke sedang terhubung. Semoga. Assalamualaikum. Udah. Waduh. Waalaikumsalam. Selamat Chairman malam, Rumah udah. Milenial. Enggak lah, kita itu beda coupling dah. Ini Beda sendiri aja. kambing. Tapi kan segmennya masih milenial, semangatnya masih Iya, segmennya milenial. masih bener. Selamat malam, Siap, Van. siap. Udah sehat dah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam, udah. Sehat dah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi santai ya, Van ya. Santai. Kita ngobrol Mohon santai. maaf Teman-teman yang lahir mendengarkan batin. juga. Selamat Ya, ibadah mohon maaf puasa lahir batin, seluruh udah. teman-teman Tovan juga nih yang para pendengar live di IG ini. Siap, udah. Spesial sekali malam hari ini kita akan dapat banyak inspirasi dari sosok muda. Udah izin memperkenalkan Uda kepada teman-teman. Jadi saya izin bacain profil. Ya. Teman-teman, buat teman-teman pasti sudah tahu lah sosok muda yang luar biasa ini. Beliau bernama Yuliandre Darwis PhD yang akrab dipanggil dengan Uda Andre. Boleh disebutkan nggak nih tanggal lahirnya, dah? Wih, boleh. Ambang batas Boleh. ya. Live begins at 4 ya. Ya, baru kemarin ulang tahun ya udah baru berulang tahun di 21 Juli, lahirnya 1980 di Jakarta dan beliau Minang asli. Jadi saya kenapa manggilnya Uda karena 100% Minang ya udah, jangan uninya juga Minang. Jadi secara historis kami bersaudara. Dan Uda ini luar biasa meraih gelar sarjana ilmu komunikasi S1 dari Universitas Pajajaran Bandung, dan gelar master serta doktor S3 bidang Mass Communication Media Studies didapatkan dari Universitas Teknologi Marai UITM, tepatnya pada usia yang ke-30 pada tahun 2010. Wah, bedanya 9 tahun ini sama saya kemarin kelulusannya. Jadi dari keilmuannya luar biasa, dan luar biasanya udah Andre saat ini menjabat sebagai komisioner bidang kelembagaan KPI Pusat periode 2019-2022, dan juga udah sempat memegang amanah sebagai Presiden OIC, Islamic Broadcasting Regulatory Authorities Forum atau IBRAF di tahun 2017 dan 2018, dan luar biasanya juga udah sempat atau pernah menjabat posisi tertinggi di KPI Pusat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI periode 2016-2019. Makanya temanya hari ini adalah milenial media dan masa depan penyiaran, karena kita ibarat kita mencari air langsung ke mata airnya nih, sumbernya. Jadi teman-teman boleh nanya apapun tentang media. Saya pun udah banyak pertanyaan yang mau ditanya sama Uda ini. Nah, jadi kita malam ini siap-siap keroyok Uda Andre. Udah? Siap dah? Siap, Van. Gimana, Van? Udah. Kita bicara dari yang ringan dulu lah. Dalam artian Uda ini kan bisa dibilang sosok milenial, mungkin masih milenial ya, 1980 kan milenial, ujung lah begitu. Nah, berorganisasi sudah, akademiknya sudah tuntas, lalu sisi karir juga sudah luar biasa. Values apa yang udah pegang dalam berkarya dan bekerja udah? Apalagi kan kalau kita bicara fenomena pemimpin muda ini juga kita bicara nggak cuma soal kerjaan, tapi ada hal-hal lain yang
menjadi distorsi sehingga banyak rintangan lah ke depan dalam melakukan sesuatu. Nah, kita mulai dari personal udah dulu nih. Kira-kira values apa sih dah yang dipegang biar jadi inspirasi buat teman-teman? Silakan dah. Iya, setiap orang pasti punya semangat dalam dirinya ya untuk optimis Ya, selalu. Bagaimana kalau secara harfiah biologis orang selalu bicara tentang bahasanya ketika ditemukan bahasanya sel sperma dan sel telur lahirlah Taufan, lahirlah Yuli Andre kan begitu ya di antara ya, jutaannya. Jadi rasa optimis itu memang sudah blessing dari berikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, hmm, setelah ya, kemudian itu mengalir begitu aja kan Van, mhm, kondisi itu mhm, membuat situasi kita memang harus optimis. Tetapi kadang-kadang optimis anak mhm, muda hari ini itu berbeda dengan sebuah perilaku yang seharusnya optimis konsisten, bukan optimis yang membuat ketika di dalam hatinya bisa mencapai cita-cita A, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang dianggap jalan untuk keoptimisan itu, kesuksesan itu misalnya. Nah, ini yang baik, membuat situasinya bagi diri dia sendiri tidak ada value itu menjadi hilang. Padahal spirit itu harus dimotivasi, itulah diri kita sendiri untuk mencapai kesuksesan itu. Dengan cara apa? Cara optimis. Optimis dari lahir ketika Allah menunjuk kita, Tuhan menunjuk kita untuk lahir, dan optimis ini harus berlanjut terus. Tetapi inkonsistensi ini sering terjadi bagi generasi muda yang membuat mereka tuh akhirnya entar dulu deh, kalau melakukan sesuatu hmm, bentar dulu deh, akhirnya mereka tidak mendapatkan suatu nilai yang sebenarnya optimis di dalam perjalanan itu. Dan bagi Uda, perjalanan itulah yang membuat rasa bahwa mengalir begitu aja tetapi optimis untuk yang positif gitu. Sesuatu yang kita anggap on the track sesuai path kita, lakukanlah totally. Kalau memang itu totalitas, insya Allah segala sesuatu itu pasti akan dapat, walaupun tidak 100%, tetapi pasti akan merasakan bahwa kita ingin mencapai itu begitu loh. nah, Nah, ketika itu ada di posisi sekarang, apakah memang sudah visualize gitu ya, memvisualisasikan, oh nanti akan jadi lembaga negara, akan bicara tentang penyiaran, industri televisi, apakah itu sudah direncanakan ketika misalkan S3 atau mungkin ketika S2? Ini ada Uni, selamat malam Uni, Rolinda Rahman, Nyonya Urilan Darwis. Terima kasih diizinkan suaminya berbincang sama saya malam hari ini. Dipinjam dulu Uni. Silakan, udah. ya jadi gini, Pan, kadang orang berpikir Ya, begini, harus menjadi ya, orang kaya untuk menjadi pengusaha besar misalnya, atau menjadi betul. seorang yang apa namanya pintar untuk menjadi seorang profesor ataupun jadi pendidik atau apapun lah. Tetapi kan segala Ya. sesuatu itu harus kita apa namanya mindset itu yang membuat situasi itu menjadi gaduh di pikiran dan hati kita, sehingga Ya, kita membuat kita tuh nggak jalan-jalan, Van. Jadi uyonya si ya, Anu lebih hebat dari kita. Yakinlah bahwa Allah memberikan atau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita itu sesuatu yang benar-benar ada lebihnya lah. Kalau nggak mungkin nunjuk kita dari so, lahir aja udah nunjuk kita gitu sebagai sebagai orang yang mampu untuk melakukan atau menaklukkan dunia. Nah, ini semangatnya ini yang harus menjadi kekuatan hati di kita. Kalau bahasanya iman kan, kekuatan hati di ya, kita. Nah, betul, ini betul. yang udah lakukan Van. Akhirnya yakinlah, apalagi apapun apa namanya background orang ataupun filosofi orang, termasuk tagline dalam sebuah hadis. Kalau memang diserahkan segala sesuatu kepada ahlinya, itu akan menjadi sesuatu yang kepada tepat ya. Oleh sebab itu alangkah indah kita menjadi ahli di hati kita sendiri ya. Hati kita tuh Insya harus Allah. ahli Ya, dulu dengan diri kita. Kemudian kita melakukan apa sih maunya, kayak kalau Tovan nih. Tovan mungkin nggak berpikir menjadi seorang wakil rektor di London School atau public ya, relation betul. atau perjalanan itu ada sesuatu yang Tovan yakin ada passion, kemudian kita jalanin, kemudian tiba-tiba nyampe ke titik itu begitu. Nah, hari ini udah Betul, begitu kan. betul. Ketika masuk jurnalistik Prosesnya sama. proses sama, jurnalistik Vkom Unpad. Ketika jadi aktivis Universitas Pajajaran dulu, mulai dari ketua panitia, sekretaris panitia, kemudian jadi ketua BEM fakultas, kemudian ketua Sampai unit Ketua kegiatan ISKI, Ikatan mahasiswa. Sarjana Komunikasi se-Indonesia akhirnya. Iya, jadi perjalanan itu kan sampai jadi presiden mahasiswa Universitas Pajajaran Unpad, kemudian Nah, ikutan Uda Uni yang namanya duta wisata, ikut aja. Karena apa? Sesuatu yang dianggap mungkin ini adalah silaturahim. Silaturahim itu kita menjawab teka-teki rahasia Allah yang mungkin di perjalanan hidup kita nggak mungkin udah ketemu Tovan kalau udah nggak aktif di dunia komunikasi. Ketika jadi ketua betul. umum ISKI, Tovan jadi ketua departemen ISKI udah. Seseorang yang muda tampil di
teman-teman yang selama ini jadi guru-guru kita, kan nggak kepikiran, Pak. Betul. Nah, Betul. situasi inilah yang membuat bahwa selagi kita yakin ini hati kita on the track sesuai path yang kita nikmati, sesuatu itu akan kita rasakan bahwa ada sesuatu yang positif, optimis di situ. Oh iya ya, kok saya dapat amanah ini ya begitu. Sampai udah menjadi ketua lembaga negara termuda di Indonesia, mana ada kepikiran dulu waktu kecil. Waktu SD, SMP, pengen jadi ketua lembaga negara termuda di Indonesia. Pengen doktor komunikasi termuda di Indonesia. Nggak ada kepikiran, tetapi rasa optimis muncul. Sehingga itu menjadi value bahwa segala sesuatu bisa dicapai dengan cepat dan tepat begitu, Van. Nah, ini cocok masuk ke pelan-pelan ke layer ke diskusi kita malam hari ini dah. Bicara optimis dah. Ketika banyak narasi negatif tentang COVID-19, lalu kita bicara soal new normal dan sebagainya. Dan saya lihat udah bicara di beberapa media ya. Saya coba mengutip pernyataan udah bahwa kita bicara generasi muda dan pola kehidupan new normal. Nah, mungkin udah bisa sharing dulu dalam artian gimana harusnya anak muda ini berperan dalam edukasi pola hidup new normal. Karena kita ngomongin konteks milenial dulu nih, baru nanti masuk ke media dah. Silakan dah. Iya, hari ini kita nggak pernah dalam perjalanan hidup kita mendapatkan situasi seperti ini. Bahwa selama ini kita memainkan peran logika kita, sehingga kita selalu mendapatkan ilmu yang kita anggap sudah sempurna, ternyata Tuhan berkehendak lain, menguji dengan sebuah konsep bagaimana kita berkolaborasi begitu. Bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan saling membutuhkan antara satu sama lain. Egoistik dengan konsep metropolitan atau megapolitan hari ini membuat situasi kita nggak peduli kiri kanan, tetapi ada konsep milenial yang sebenarnya sudah memulai untuk membangkitkan rasa silaturahim itu, yang disebut dengan kolaborasi. Nah, situasi pandemi hari ini, COVID-19, membuat situasi kita itu sadar bahwa manusia itu diciptakan itu memang harus berkelompok-kelompok, ada ayat Al-Quran menyatakan itu, situasi perilaku kita juga begitu, membuat situasi kita benar ya, kita ini harus seperti apa ya. Nah, muncullah rasa kreativitas itu. Hebatnya manusia dengan makhluk lain kan gitu, Van. Gampang beradaptasi dengan situasi apapun. Mulai dari angin kencang, dari kita mencoba planet Mars, ataupun ke bulan, ada suatu proses adaptasi yang kita coba untuk berpikir. Dengan apa? Dengan akal dan pikiran. Nah, situasi ini yang bikin membuat anak muda, menurut Uda hari ini, agak ada muncul kompetitor baru, khususnya dalam hal teknologi. Selama ini mungkin yang dikategorikan orang tua, orang nggak peduli dengan teknologi, adalah generasi Z, generasi milenial yang paham yang namanya era revolusi industri 4.0. Tetapi hari ini, itu dipotong generasi, akhirnya kita itu semuanya sekarang sudah civic society di 5.0. Semua age, semua umur sekarang sudah bisa untuk memainkan teknologi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, oma-opa, ya kan? Semuanya sudah bisa live. Dan ini kan semuanya perilaku berubah sendiri gitu, Pak. Dan ini menjadi kompetitor anak milenial selama ini confident dengan teknologi. Benar nggak? Tetapi bukan itu yang kita ambil. Ada peran di sini bahwa ternyata hidup seperti ini memudahkan kita cari daya pikir kita seperti apa. Bagaimana ya cara mengatasi ini? Kalau nggak diatasi akan stres. Orang yang nggak kuat beradaptasi akan stres tentunya. Benar nggak? Nah, dengan kondisi begini akhirnya bagaimana yang dulu stres menjadi fresh. Seperti orang yang tamat sarjana, dulu jadi fresh graduate menjadi stress graduate kalau nggak dapat kerja. Nah, hari ini kita begitu juga dalam situasi. Boleh. Ketika menjadi stres, gimana jadi fresh? Nah, situasi ini salah satunya dengan Tovan hari ini. Mana orang kepikiran Instagram Live untuk menjadi fresh? Enggak kepikiran. Iya kan? Betul. Akhirnya begini kan jadi awet muda. Silaturahim di sini. Betul. Hadir tadi kan, ya kan macam-macam teman-teman bisa kolaborasi, ya kan? Jadi ini orang-orang energi positif, optimis semua, Van. Untuk mendapatkan satu bekal bahwa kita, ayo dong kumpul berkolaborasi bahwa kita menjalankan fungsi kita sebagai manusia biasa ciptaan Tuhan. Itu semangatnya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, jadi narasi yang utama sekarang adalah bagaimana cara supaya generasi ini tidak menjadi lost generation. Makanya yang menjadi concern kita adalah dunia pendidikan saat ini. Bagaimana generasi saat ini yang dibilang sama majalah Times bahwa they are pandemic generation atau generasi pandemik ini tidak kehilangan arah begitu dah. Jadi saat ini dunia pendidikan sedang bekerja keras bagaimana mencari formula terbaik. Nah, mungkin udah juga sebagai scholars ya, S3 lalu
Ketua ISKI ke beberapa tahun lalu. Bagaimana udah melihat pendidikan dan generasi yang ancaman bisa kalau dibiarkan jadi lost generation? Udah ada pandangan nggak kira-kira? Ya, eh ini cukup menarik apa yang kita urai sebenarnya. Mulai dari kita Ya, bicara tentang personal, kemudian kita masuk kepada kondisi hari ini, dan kemudian masuk environment atau ekosistem pendidikan. Nah, ya. sadar atau tidak, udah bilang tadi, ada sebuah edukasi baru dalam sebuah hari ini teknologi. Nah, ini hari ini hadir juga nih, kayak generasinya campur-campur nih. Mama udah aja nih gabung nih, bayangin tuh Instagram. Oh ya, halo tante. Rida Sadevita tadi, terus satu ada Pak Eris tuh, Ketua Asosiasi TV Digital se-Indonesia, Pak Oh, Eris. Ade udah, Assalamualaikum Mary, salam nah, kenal. artinya apa? Ini sebuah edukasi baru dalam ini kita, Van, bahwa situasi ini membuat, Ya, loh, kok begini ya? Kita orang-orang yang selama ini mungkin kita selalu dalam bangku sekolah saja lah, harus datang ke sekolah, kemudian berubah menjadi sebuah teknologi saja. Jadi semuanya seperti homeschooling kan. Dulu orang nggak berpikir, betul, mana sih betul, artis kok betul. bisa homeschooling? Nggak mungkin, homeschooling itu akan dapat passionnya. Tapi ini lebih gawat dari homeschooling. Karena orang tua harus mengajarkan sesuatu hal yang lebih paham lagi daripada gurunya, kemudian harus paham juga teknologinya. Begitu juga guru juga begitu. Nah, kadang-kadang ada terganggu situasi, yang pegel lah anaknya, kan ada tuh viral di mana-mana, kemudian dia duduk capek, akhirnya nggak ada sebuah value di sana. Nah, ini tantangan. Paling berat memang Kementerian Pendidikan hari ini. Karena ada Kementerian Pendidikan, ada kebudayaan juga di situ, ada sebuah karakter, itu yang beda ya. Pendidikan itu kan ada nilai edukasinya adalah masalah pendidikan dan yang namanya karakter. Yang susah itu kan dapat karakter, Pak. Tetapi Itu, dengan betul. dengan keadaan hari ini, orang bisa menciptakan karakter positif juga. Kenapa? Kalau dia menonton yang bagus. Sebagai orang penyiaran udah selalu bilang sharing sebelum sharing. Kemudian bagaimana menjadi tuntunan sebuah televisi itu bukan hanya sekedar tontonan saja, tapi bagaimana menjadi tuntunan. Nah, semangat itu Nah, hadir dengan literate hari ini. Kita meliterasi nih, Pak. Jadi perjuangan anak muda, anak-anak milenial, dan juga orang tua untuk bagaimana meliterate anak-anaknya pun begitu. Nah, ini pendidikan, nah Ivan. ini ngalir, diskusi kita ngalir nih, alami sekali karena ini pas banget ke pertanyaan selanjutnya yang memang saya mau tanya sama Uda. Kabar baik apa yang Uda bisa ceritakan sama kita semua terkait industri penyiaran Indonesia saat ini dan ke depan? Kita bicara mulai dari kabar baik dulu, Uda. Kabar baiknya begini. Nah, ini kan ketua umum Asosiasi TV juga hadir nih, lihat. Nah, ini gini. Ada situasi dulu 2002 sebelum reformasi, TV kita tuh bisa dihitung jari, Kak, Van. Bisa Bisa, ada sangat bisa. RCTI, ada SCTV, TVRI kan begitu. Sebelum Betul. ada swasta 92 adanya cuma TVRI. Nah, sekarang Ya, ketika Undang-Undang Penyiaran hadir 2002, kemudian muncul TV. Hari ini 2019 ya. akhir Desember, jumlah TV di Indonesia itu 1106 televisi loh, yang Masya legal ya, Allah. berdasarkan yang namanya rekomendasi kelayakan dan IPP ya, atau namanya Wow. izin prinsip. Mhm. Bayangkan, Ya. ada kurang lebih TV lokal ya yang Mhm. bertumbuh banyak untuk menumbuhkan konten penyiaran yang positif, yang selama ini tidak tersalurkan. Aset-aset bangsa yang ada di pelosok sana bisa melakukan sebuah broadcast dari sana. Kemudian ada TV berlangganan yang orang punya lebih budget, dia bisa merequest konten-konten dianggap premium hari ini. Termasuk Mhm. hari ini yang disebutkan over the top seperti Netflix hari ini kan, itu yang mungkin Iya. tidak terdetek secara undang-undang penyiaran. Nah, jumlahnya bertumbuh. Dengan ada undang-undang tuh, maka media tuh bertumbuh. Nah, permasalahannya adalah hari ini semua orang pun bisa menciptakan media. Seperti apa? Taufan hari ini mungkin lebih banyak penontonnya daripada TV lokal yang ada di daerah hari ini menonton. Betul. IGTV ini adalah salah satu medium channel yang bisa digunakan untuk menyampaikan gagasan dan bisa melihat sudut pandang yang berbeda, yang selama hari ini orang mendapatkan informasi atau tidak mendapatkan sebuah pengetahuan. Hari ini Taufan melakukan sebuah broadcast, dan ini adalah sebuah industri baru. Tetapi apa yang terjadi? Kadang regulasi itu tidak secepat yang namanya perkembangan teknologi. Teknologi itu udah step ahead jauh ke depan. Tapi undang-undang masih begini aja. Akhirnya apa yang terjadi ya kita babak belur sedikit. Artinya media konvensional boleh TV berjumlah 1106,
atau jumlah free to air nasional TV itu ada 16 TV di Indonesia hari ini, tapi 16 apa TV yang ya. terjadi? Jumlah media baru hari ini seperti IGTV Tovan, ada artis dan sebagainya itu lebih banyak Itu lagi. nggak kehitung. Nggak kehitung. Belum lagi yang konten-konten premium yang kategori yang Netflix yang diidolakan hari ini. Artinya apa? Mereka bertumbuh. Nah, ini situasi penyiaran hari ini, Van. Dan akhirnya ada situasi yang membuat orang bilang, the king is content, katanya. The queen is packaging. Jadi kalau misalnya packagingnya Tovan judulnya, bersama Taufan Akbari, wah ini menarik nih. Ketika dibuka substansinya, wah kontennya kurang menarik, berarti nggak jadi the king dia. Queen-nya aja yang goda-godain kan gitu kan. Nah, betul. Termasuk di YouTube hari ini, judul begitu banyak. Nah, yang powerful itu adalah ketika judul packagingnya bagus, kontennya juga bagus. Wah, itu keren, Van. Baru itu dijual, dan itu banyak, nggak perlu hukum alam berlaku di dunia broadcasting hari ini. Tidak bisa dipaksakan. Nah, ini menarik sekali udah. Kan ekosistem bertumbuh, jumlah bertumbuh, dan konten-kontennya juga lebih variatif gitu ya. Dan mungkin ada situasi begini, ada hal-hal yang mungkin bisa dikontrol, ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol begitu, sebagai lembaga yang meregulasi banyak hal terkait dengan industri penyiaran. Nah, kira-kira kalau udah bisa sharing, hal-hal apa sih yang memang saat ini menjadi challenge gitu ya, belum bisa terkontrol karena apa, dan hal-hal apa yang justru bisa menjadi perhatian dan itu bisa dikontrol gitu, karena itu mungkin urgent and important gitu. Udah, mungkin bisa di-sharing nggak? Ini anak milenial kadang-kadang komplain, udah berapa kali pernah tuh bersama Deddy Kobuzer di YouTube juga bilang bahwa ngapain sih media baru diatur KPI ini bikin rusuh aja dan sebagainya. Tapi sederhananya begini, KPI itu nggak melakukan sensor, seolah-olah kita tuh mengintervensi konten. Enggak, lembaga negara hadir hari ini, mereka muncul sebagai quality control yang berharapan adalah ini ada undang-undang loh, dan undang-undang ini diserahkan kepada industri TV, tolong baca, kalau seandainya ada sesuatu yang dianggap kontennya menyalahi undang-undang ini, jangan diciptakan kontennya. Justru itu TV itu pada happy, bahagia banget, karena apa? Karena nggak ada yang namanya sensor-sensor, beda sama lembaga sensor film, itu memang melakukan sebelum film muncul, mereka melakukan sensor, film ini layak 13 tahun, 17 tahun, betul, karena segmentasinya terukur. Kalau free to air kan semua bebas, Van. Jadi mereka bisa menonton di mana saja. Justru itu kami kasih undang-undang. Tetapi apabila konten yang melanggar undang-undang, maka disitulah KPI bekerja. Nah, fungsi regulasi itu ingat, bukan membatasi kreativitas. Contoh, kita butuh namanya pengawasan. Betul, pengawasan. Tapi kalau diawasi terus kan nggak menarik kreativitas itu. Justru KPI itu bertransformasi, ngatur supaya apa? Ada hak dari media untuk media mungkin selama ini meminggirkan kondisi kliennya ataupun para pencipta konten tersebut, itu yang diatur oleh KPI sehingga konten-konten itu mereka mutualismenya ada, industri teruntungkan, artis juga teruntungkan dan sebagainya. Coba di media baru YouTube. Kalau di YouTube itu mau dibayar berapa aja kita pasrah, karena nggak ada yang ngatur. Pajak nggak dibayar nggak apa, ya tergantung YouTube misalnya. Ya nggak? Kalau misalnya YouTube nggak bayar apa ya, kalau komplain nggak bisa. Ya mereka kan juga kalau mau ya ikut kami, kan begitu. Nah, tapi ketika di dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia, semangatnya sama. Tolong dong berilah hak publik, hak masyarakat Indonesia itu tolong dong dilebihkan. Kasihlah konten itu lebih di situ. Jangan sampai konten semuanya asing begitu. Di TV itu minimal 60% konten Indonesianis. Untuk apa? Semangatnya supaya produsen house Indonesia itu konten-kontennya dipakai di TV kita begitu. Tapi kalau bayangkan kalau konten kita semua jelek di media baru, kemudian di-interfere oleh teman-teman dari asing, semuanya konten asing. Contoh, drama Korea tuh bagus semua. Kalau di head to head dengan sinetron, tumbang sinetron Indonesia. Tapi apa yang diambil? Coba sinetron Indonesia belajar dong dengan sinetronnya Korea begitu. Sehingga apa? Kita pun bisa berkualitas. Tapi kalau enggak, bisa Korea semua sinetron Indonesia itu, sinetron Indonesia gitu. Nah ini Kak, yang pengaturan ini ya, Van, semangat kita bersama gitu loh, Van. Seru kan? Nah, betul, seru banget. Nah, ini saya bertanya sebagai orang awam. Berarti kalau untuk bicara ranah digital, apakah KPI juga terjun di sana udah? Nah,
undang-undang kan belum mengatur secara itu. Apakah KPI diberikan Ah, peluang? baik, Isu yang digulirkan kan baik. katanya seluruh broadcasting akan masuk ke KPI. Nah, undang-undangnya belum ada kan. Oleh sebab itu KPI nggak bisa jalan. Tetapi apapun itu, pasti akan Baik. nanti akan diatur. Di Amerika Hmm. itu sudah diatur. Di Kanada, Van, itu sekarang pemerintah Kanada, setiap konten Netflix yang masuk ke Kanada, wajib adanya film konten dari Kanada. Ada minimumnya. Menarik. Oh, Artinya apa? ada rasionya. Ada Ada rasionya rasionya. gitu ya. Seperti yang Baik. dilakukan televisi hari ini oleh KPI. KPI itu boleh konten India, Thailand, Korea, ataupun Ya. Hollywood dan sebagainya. Tapi ingat, minimum 60% itu adalah kontennya Indonesia. Artinya, sisanya bisa digunakan konten asing kan begitu ya, Pak? Nah, betul. Nah, ini sepakat dan sejalan dengan semangat para sinias-sinias muda ya, Da. Jadi mereka lebih Iya, bersemangat juga akhirnya kan, bersemangat untuk betul. berkarya. Nah, Iya. udah juga bergaul dengan sutradara-sutradara, udah juga seorang produser, udah nih produser juga, entrepreneur juga tadi belum kesebut. Nah, sekarang kita bicara konten ya. Sinias-sinias muda itu sejauh mana udah bisa berperan untuk mewarnai yang namanya konten-konten berkualitas di Indonesia begitu. Baik di TV, di TV biasa ataupun di layar lebar begitu. Nah, ketika kondisi hari ini borderless, semua tanpa batas, anak muda pun siap juga menjadi rising star di dunia. Ketika misalnya Ya. siapapun yang kita ceritakan lah, karena dulu orang yang biasa kemudian jadi rising star. Dulu mungkin orang Ya. ketika besar dulu di negaranya, baru besar di negara-negara lain. Hari ini enggak. Nah, situasi inilah yang membuat kita tuh harus berubah perilaku. Apa yang kita bisa lakukan? Sineas-sineas Indonesia pun harus berpikir kreatif. Sehingga bagaimana jangan monoton ya. Konsepnya jangan hanya sekedar skrip, tapi ciptakanlah script writer dan udah harus mengukur karena udah juga penikmat yang namanya drama sinetron atau konten Korea. Ketika pandemi ini kita coba berapa film yang kita lihat atau drama yang kita Luar nonton. biasa. Jadi Korban drakor juga udah nih. Drakor juga Pak, gara-gara istri ini Rolin. Nah, ketika kondisi ini, ketika kita lihat situasi, coba Devan, kok antara episode 1 dengan episode 2 itu nyambungnya itu memang tipis yang membuat kita tuh apa ya, ibarat makan kayak kurang Smooth sambal sekali nih. ya. Akhirnya pengen nonton lagi episode 2 kan. Kemudian kurang lagi, pengen nonton lagi episode 3 gitu. That's the quality. Itu yang mahal. Dan tidak bisa ditebak. Coba sinetron Indonesia hari ini, drama Indonesia. Ini kita kehilangan 5-10 episode pun masih bisa nyambung nanti kita nonton. Udah, ya kan udah pernah berkali pernah film ada drama sinetron paling lama di ini sekarang udah berhenti karena pindah PH-nya. Tukang Bubur Naik Haji itu berhenti 2156 episode itu banyak 2000. Masya Allah. Bayangin tuh. Nah, drama Korea 16 episode. 16 episode ya. Dan ini udah mulai ada yang nanya dari Mbak Rika ya. Dan kita banyak konten kini banyak konten YouTube artis-artis di TV swasta. Bolehkah dibanyakan untuk konten pendidikan saat jam sekolah anak, apalagi konten sekolah daring? Ya, hari ini sebenarnya kayak KPI bekerjasama dengan Kemendikbud kemarin itu, Kemendikbud ya, dengan TVRI setiap pagi itu kan ada itu pelajaran ya seperti televisi pendidikan. Tetapi memang harus kita akui, Van, bahwa ada situasi PH-PH kita ini nggak akan survive memproduksi konten kalau para pengiklannya juga nggak datang begitu. Nah, situasi ini yang menjadi agak dilema ketika masuk ke dalam hal industri. Nah, bagaimana kita dorong? Nah, saya berharap sih sekarang ini kebalik ya. Dulu dari TV, kemudian tampil ke media baru seperti YouTube dan sebagainya. Sekarang kebalik. Apa yang trending topik dari media baru bisa masuk ke TV kan begitu. Nah, oleh sebab itu saya sangat setuju sekali dengan ada ruang-ruang seperti ini kita ambil. Saya orangnya positif terus. Udah kan positif terus, Van. Jadi udah nggak pernah ambil energi negatifnya. Jadi positifnya begini. Kalau media baru itu banyak ibarat pisau bermata dua, ambil yang positif pisaunya arah ke sananya. Kenapa? Kita bisa bedah macam-macam. Contoh, kalau misalnya ada konten yang kita anggap bagus, bikinlah satu miniatur hari ini yang kira-kira menarik, kemudian di-package, kemudian menjadi program di televisi. Diambil. Banyak program-program yang ambil dari media baru sekarang diciptakan kayak Hotman Paris, kemudian Sandiaga Uno hari ini juga ditarik oleh konten TV. Helmi Yahya. Dan hal-hal ini kenapa? Karena ada dorongan yang membuat situasi itu
ya membuat ini ternyata penting loh edukasi seperti ini di pendidikan TV. Ingat, TV itu bukan artinya meminggirkan masalah pendidikan. Dalam undang-undang penyiaran itu ada fungsinya to inform, memberikan informasi. Kemudian to entertain, memberikan hiburan yang sehat. Ketiga adalah to Betul. educate, pendidikan. Dan ada lagi fungsinya ekonomi dan budaya. Artinya apa? Ada fungsi industri di situ, ada masalah kearifan lokal budaya yang harus diciptakan. Itu loh undang-undang penyiaran menyatakan. Artinya kalau bicara pendidikan, ini kan definisinya luas. Nah, hari ini Betul. bagian dari sebuah konsep pendidikan yang kita sampaikan. Tetapi banyak lagi program-program yang ya kita nggak bisa ya menyatakan ketika satu program yang salah ada salah satu TV, seolah semua TV jadi rusak. Itu nggak benar. Betul. Ketika Betul. ada oknum yang menyatakan ketika itu nggak bagus programnya, kemudian merusak semua sistem. Nggak benar. Banyak TV-TV yang edukatif loh. Coba deh, Kak. Kita lihat Rika tadi bertanya ya. Coba deh Mbak Rika lihat TV-TV banyak kok edukasi-edukasi. Tetapi banyak juga yang kira-kira hiburannya terlalu berlebihan. Membuat situasi itu menjenuhkan. Ketika jenuh, orang ganti remote kok. Remote-nya gantung dipencet, pindah TV lain. Gitu kan. Sepakat. Jadi sebenarnya kayak tadi tujuan komunikasi yang terdiri dari to persuade, to inform, to entertain segala macam, lebih banyak justru bobot to entertain-nya. Jadi bablas begitu ya. Di mana sebenarnya konten education, persuade sama inform itu harus mengimbangi. Bahkan ada satu TV yang fokusnya to inform terus sehingga kekurangan konten to persuade atau konten to motivate atau to entertain. Yang entertain terus internet bablas. Jadi sepertinya perlu ada keseimbangan konten dalam program-program TV. Saya sepakat jadi sama Uda. Nah, Uda, sekarang apa yang sedang Uda perjuangkan di KPI dah? Sebagai komisioner saat ini. Dan kenapa udah perjuangkan itu? Van, udah diamanahkan ketika itu habis ketua umum MISKI, kemudian coba untuk pansel presiden, waktu itu panitia seleksi KPI, tiba-tiba 2016 terpilih jadi ketua lembaga negara. Baru 3 tahun ternyata sudah habis, ternyata DPR dianggap nggak kerasa bagus, ya dah? Nggak kerasa kinerja kita bagus dan baik, maka diikut lagi. Belum pernah juga sih komisioner terlalu sering juga untuk 2 periode. Biasanya kan untuk warnanya harus ada 1 periode. Dan incumbent udah paling banyak periode kita yang lalu dianggap yang bagus dalam versi di pemilihan DPR dan sebagainya. Artinya ada tugas yang belum tuntas. Salah satunya memang Van, ini bagi udah juga pelaku juga dalam sebuah industri misalnya. Kita itu memang ibarat riset. Riset itu kalau dalam, kalau fokus ya Van. Kalau kita riset dalam, kita timnya solid, jadi narasi yang kita buat tuh bagus. Nah, di kita itu di konten-konten itu kan mainnya kayak seolah-olah kayak vlog jadinya. Seperti main cepat aja. Jadi nggak ada skripnya itu instan. Dan betul tadi ada konsep tadi itu yang bilang, Pak Sanjaya bilang, kita kekurangan script writer di Indonesia. Betul, kita itu banyak cerita loh. Dari Majapahit, Sriwijaya, Minangkabau, itu gimana Buya Hamka bikin film Kapal Van der Wijk itu yang dibikin EPH itu kan menjadi sebuah kekuatan. Ya kan karena skrip yang value story yang kemudian jadikan skrip cerita film. Nah, hari ini itu nggak muncul skrip-skrip yang lebih dalam investigasinya itu, Van. Artinya apa? Cepat aja. Hari ini syuting, besok sudah ada skrip barunya. Akhirnya asal mencepat aja nggak, Van? Instan. Nah, ini bicara instan kan kualitas juga pasti berbicara. Makanya, ini mungkin udah juga bisa langsung menanggapi dari Veldy. Udah menjadi dilema sebenarnya dah sebagai konten kreatif atau konten creator. Seringkali kita yang membuat konten positif tidak terlalu banyak yang mau nonton, malah banyak konten receh yang ditonton itu lebih viral begitu. Nah, mungkin udah bisa kasih semangat. Sebenarnya kalau kita bicara bikin konten itu quality dulu. Atau memang mengikuti selera pasar dulu. Karena kalau kita bicara selera pasar ya, pastilah yang disukain yang seperti yang kita tahu, yang tadi udah sampaikan. Tapi di satu sisi kan kita juga perlu menjaga idealisme dan kita menjaga banyak hal-hal baik lah. Nah, gimana nih udah sebaiknya supaya teman-teman tuh tetap semangat bikin konten tanpa terus memikirkan, aduh nanti yang nonton berapa ya, aduh nanti ya. Jadi kira-kira gimana udah? Van, tahu nggak sih bahwa kita diciptakan kembali ke falsafah alam lagi, bahwa kita itu diciptakan Tuhan pasti pengen jadi orang baik, benar nggak? Amin, insyaallah. Ya, betul. Kalau bandit pun, orang penjahat pun pasti pengen tobat menjadi orang baik. Nah, hari ini kalau kita korelasikan dengan konten, sejelek-jelek konten yang receh dan sebagainya, sampai kapan sih survive-nya gitu?
Orang pasti ambil Iya. kualitas yang baik. Ibarat jodoh pun begitu. Dia misalnya kalau orang misalnya ketemu sama si pacarnya nakal, pasti sebentar ya, Van. Dan tapi orang pasti cari orang yang baik. Artinya sama dengan konten. Konten hari ini kalau memang yang nggak bagus, nggak mungkin drama Korea tuh banyak peminatnya, Van. Hollywood tuh nggak kualitas kontennya, orang nggak mungkin nonton film Hollywood, Van. Karena bagusnya, justru itu ini tantangan dan ujian terbesar ketika konten ini disukai, konten receh. Kemudian sampai kapan akan ada batasnya? Yakinlah. Ya, Menarik sekali. Udah selalu bilang, kalau di KPI itu selalulah menjadi muazin. Ibarat sholat itu, kan ada tukang azan itu, Pak. Jadi kita azan aja. Mau sholat nggak sholat, orang yang penting kita berbuat memandangkan. Nah, itu bahasanya, Pak. Kita kumandangkan. Benar nggak? Mau ke masjid apa enggaknya orang, benar nggak? Betul. Benar kan? Jadi itu caranya, salah satunya adalah kita kumandangkan yang baik. Makanya orang-orang menciptakan ide baik ini jangan berhenti hanya komentar aja nanti, tapi lakukan do action. Sehingga apa? Kita tumpuk program-program tidak bermanfaat itu dan akan ditinggal sendiri kok, yakinlah. Gitu loh, kan. Iya, lah menarik. Ini udah makin rame nih. Nah, pertanyaannya kita langsung aja. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah ikut gabung Bang Ramai. Ini dari Alahan, apakah regulasi produksi tidak termasuk wewenang KPI dah? Karena produksi instan tersebut terjadi karena tidak ada regulasi standar produksi, bukan dah? Nah, mungkin silakan udah. Jika bukan KPI, siapa yang sekiranya berwenang di ranah produksi ini? Nah, silahkan. Udah. Ya, gini. Dulu orang bilang pernah udah dibully waktu jadi ketua KPI itu ketika atlet renang itu di blur. Nah, kemudian ada kartun SpongeBob di blur. Kenapa begitu? Oh ya. KPI itu kan ngasih yang namanya regulasi ya, undang-undang. Undang-undang itu kemudian dibaca oleh orang-orang, kemudian setiap orang kan punya pengetahuan yang berbeda. Pemahaman akan beda ketika membaca. Tetapi kalau misalnya kita berikan literasi dengan cara yang baik, ada sekolah namanya P3SPS di KPI itu, Pedoman Perilaku Standar Protokol Kesehatan. Tadi ada alumninya tuh, Mbak Ade. Tadi ada murid, ada alumninya ya, betul. Iya. Nah, kemudian dia bilang begini, apa sih yang dimaksud? Misalnya dilarang mengeksploitasi bokong, dada, dan paha. Bagi orang tafsirannya pendek di TV, pasti kalau ada paha dan bokong kita blur aja deh, takut karena KPI. Akhirnya pemilihan Putri Indonesia pun di blur. Iya. Aneh jadinya. Yang agak lucu, bahkan ketika ada patung pun di blur. Kenapa? Pemahaman yang berbeda. Nah, situasi-situasi itu kan muncul di publik dan kita harus menghargai itu. Karena heterogennya masyarakat, pemahaman pengetahuan yang berbeda akan berbeda juga. Akhirnya apa? Usaha dari lembaga negara seperti Komisi Penyiaran Indonesia ini berjuang untuk meliterasi itu. Tetapi kadang-kadang nggak maksimal kan, Van? Nah, ini yang kami lakukan. Mungkin bagian ini adalah salah satu literasi yang dilakukan. Salah satunya adalah KPI itu bekerja pasca produksi. Sebelum produksi, silakan berkonsultasi dengan KPI. Contoh, banyak program-program yang konsultasi KPI kira-kira ini menarik nggak boleh. Nah, mereka bagus. Dan itu yang mereka lakukan. Nah, itu benar, on the track lah. Tetapi KPI ketika mengintervensi konten, nah itu nggak bagus. Berarti kreativitas sudah disumbat oleh KPI. Oh, harus begini programnya ya. Berarti kan udah nggak menarik lagi KPI. Kalau begitu KPI nggak ada manfaat yang positif untuk khususnya anak kreativitas, menghambat. Heboh seperti orang-orang bilang, wah KPI menghambat kreativitas, ini aja di blur. Bukan itunya, maknanya diambil. KPI kan nggak pernah mengintervensi substansi, silahkan. Cuma ada aturan yang kita atur, misalnya jam anak-anak. Lo jangan pakai yang seksi-seksi dong. Tapi ada mau pakai jam cerita seks, silakan. Jam 10 malam ada kok aturannya. Boleh, iklan rokok, bicara seks, dan sebagainya begitu. Jadi, semuanya kan sesuai dengan undang-undang itu dibangun sesuai dengan semangatnya lah, Van. Jadi nggak pernah dengan porsinya, dengan wewenangnya masing-masing begitu ya. Nah, udah ini juga ada beberapa mahasiswa yang juga ikut menonton dan ke depan juga ada yang banyak dengarkan video ini insya Allah. Nah, sebagai mahasiswa mungkin yang awam bertanya, kenapa media itu harus diregulasi? Kenapa yang namanya pasca produksi itu harus terus dimonitor, diliatin gitu kan, capek-capekin gitu. Dan apa yang terjadi kalau itu dibiarkan aja? Apakah itu memang betul-betul membahayakan ibaratnya ketahanan negara kalau kita bicara konten yang memang tidak diatur atau dikondisikan? Nah, ini kan pertanyaan mahasiswa biasanya. Udah saya mewakili pertanyaan mahasiswa, ini pertanyaan awam lah gitu. Silakan. Gini, Pan.
Iya, ini bagus pertanyaannya. Kenapa harus regulasi? Kita sih inginnya diundang-undangin. Tahu nggak bahwa masyarakat itu ada nama istilahnya SJJ, Sistem Siaran Jaringan. Semangatnya adalah kearifan lokal atau konten lokal. Justru itu 10% itu wajib namanya konten lokal. Baik. Kalau kita tidak awasi seperti ini, akan terjadi namanya sentralistik. Jakarta sentris. Kontennya akan Jakarta semua. Lo gue aja ceritanya. Nggak ada lagi ceritanya. Kalau di Sumbar ada Uda dan Uni, Jajaka, Mojang. Nggak ada lagi itu. Kita mengatur itu, semangatnya adalah konten Indonesia tuh plural loh gitu. Indonesia itu banyak konten-konten varian yang harus kita support. Nah, kalau tidak ada regulate ini, kebayang semuanya akan menonton yang namanya, ya mohon maaf, Jakarta sentris. Udah Jakarta style semua. Hari ini aja dengan adanya regulasi itu masih aja Jakarta sentris. Kita contoh di sinetron aja deh. Kita contoh sederhana aja, Pan. Nah, dengan adanya regulasi ini, kita membuat semangat, gimana sih Indonesia itu? Apa sih cerita dari Merah Putih? Apa sih varian-varian ataupun berbeda-beda suku di Indonesia tuh ada nggak sih di medianya? Gitu? Jadi kebinekaan itu juga menjadi satu noble vision ya dari KPI ya, menghadirkan Indonesia lewat konten-konten tayangan begitu. Betul, atau kita semangat itu. Kita munculkan akhirnya ada cerita tentang Bali, cerita tentang Lombok, cerita tentang Sulawesi Selatan. Supaya apa? Ada kita wajibkan 10%. Kemudian ketika dikombin ini menjadi kekuatan. Nah, permasalahannya memang ada masalah. Di daerah itu kadang-kadang kualitas dari sebuah infrastruktur penyiarannya nggak bagus. Akhirnya tetap didatangkan tim Jakarta ke daerah. Nah, itu SDM-nya tidak. Akhirnya adalah SDM yang kita berharap SDM-nya kolaborasi. Itu kekuatannya. Gunanya apa? Untuk menciptakan konten-konten yang varian positif kreatif seluruh Indonesia. Not only Jakarta, Van. Itu bicaranya. Oke. Nah, sekarang agak sedikit berbeda nih. Ibarat kita filing, kita ke file selanjutnya topiknya. Kita bicara balik lagi ke anak muda saat ini yang ingin berkarir di dunia massa, di jurnalistik ya, sebagai jurnalis ataupun di industri broadcasting begitu. Ada yang namanya ekspektasi ya atau harapan dan realita. Nah, ketika sudah masuk ke dunia profesional, nah itu antara idealisme yaitu bentur dengan realitas di lapangan begitu dah. Karena juga kebetulan akhir bulan alhamdulillah Mas Aiman juga berkenan mau sharing di sesi Agustus ini, Mas Aiman gitu. Wicaksono Kompas. Kan dia juga satu jurnalis yang kritis nih dah. Nah, bagus, tapi ada juga komunikasi bagus itu. Betul, juga ada juga ikut alur aja gitu tanpa ada rasa kritis gitu. Nah, sebaiknya sikap seperti apa yang perlu di nurture ya, dikondisikan untuk siap menjadi orang yang terjun ke industri penyiaran. Nah, udah kan pasti tentu kerja dengan anak muda, ketemu dengan wartawan muda, ketemu dengan pemilik televisi muda. Apa semangat yang udah bisa berikan atau narasi lah bisa diberikan oleh Uda? Idealisme itu kan sesuatu yang kita anggap ideal, tetapi idealis itu juga bisa orang bicara banyak bahwa ini idealnya seperti ini. Tetapi kondisi itu berubah menjadi realitas. Fakta hari ini situasi begini, jadi realitasnya begini. Bagaimana memasangkan idealis? Nah, ini yang harus dibedakan, Evan. Banyak anak muda bicara ini idealis gua. Idealis itu sebenarnya ideal yang realis gitu. Jadi idealistis ada sebuah karakter prinsip dalam diri kita. Misalnya, lo jadi ketua lembaga negara jangan korupsi. Itu nggak ideal. Lo ketua lembaga negara jangan mudah disogok. Jangan di ini dan sebagainya. Nah, sesuatu yang itu yang idealis, ya. Tapi kalau memang memaksakan ideal, pokoknya TV, pokoknya sesuai style gua, itu ideal gua. Gua nggak suka sinetron, gua nggak suka ini, itu nggak ideal, itu nggak realistis, gitu loh, Pan. Nah, apa yang kita tahu masalah ideal dengan realistis, kita yang tahu ideal seperti apa. Kalau ideal normatif, itu masyarakat tahu yang seperti dia bilang tadi, yang korupsi tadi misalnya kan. Tapi yang realistis itu kan rasional, fleksibilitas. Artinya orang lihat, loh situasi harus begini, lo harus hormat. Tapi kalau disuruh lo nggak normatif, misalnya sesuai nggak norma agama, sesuai dengan norma budaya, lo lakukan, berarti lo nggak ada prinsip gitu. Nah, itu yang membuat sering bercampur, Van.
kayak udah jadi aktivis. Hmm. Kok Andre nggak sekencang dulu jadi aktivis ya? Ya aktivis itu memang masa muda, kita berjuang menyampaikan apa kepada negara, tapi eksekusinya ada. Tetapi kalau hari ini kita menjadi eksekutor, pelaksana, tentu nggak semudah yang seolah-olah 100% yang disampaikan tuh, karena kita harus berbenturan dengan birokrasi, yang mana yang bisa kita langsungkan, kan itu, realistisnya begitu, Van. Akhirnya nggak bisa 100%, tapi 80%, 80% bisa lakukan. Itu yang kita bisa, kita ini kan, Van, kita lakukan gitu. Nah, that's the point. Sejauh mana kita bisa melakukan realistis itu dengan idealisnya kita, begitu. Ini yang harus kita pahami, gitu. Bukan artinya membabi buta bahwa ini salah semua, begitu, nggak begitu. Nah, seperti yang Mas Aiman sampaikan, nah, artinya profesional begitu. Idealis itu kan kembali ke profesional, ujungnya endingnya begitu. Gitu kan? Nah, dan ini ada pertanyaan dari mahasiswi LSPR nih, kebetulan namanya Fani. Nah, selamat malam Pak, saya ingin bertanya apakah pemerintah Indonesia banyak intervensi dalam berita-berita yang ditayangkan di Indonesia? Wah, ini kita bicara konglomerasi media, dan ini dia kayaknya jurusan Meskom nih, dah. Ya, begini, berita itu berita itu bisa dibuat framing berbagai macam. Seolah-olah berita misalnya, pernah tuh Metro TV memberitakan pemerintah, dianggap pro pemerintah, sedangkan TV ini enggak, atau TV sebelah dan sebagainya. Itu enggak bagus juga. Karena apa? Kita tuh kan, masyarakat tuh kan harus diberikan informasi, dan mereka bisa memilah-milih informasi itu. Tetapi asal itu tidak hoax atau fake news, itu ya. Kalau hoax dan fake news itu berarti salah itu media. Tetapi kalau bicara memberitakan, itu silakan, framingnya akan berbeda, Van. Dan orang akan memilih framing mana yang lebih bagus, mereka bisa menilai. Oh, ini TV ini yang paling benar framingnya. Benar ini, saya mendapatkan asupan informasi yang berkualitas. Begitu, Van. Jadi kembali ke daya kritis dari pemirsa atau viewers ya di rumah. Betul. Beda kalau misal di Korea Utara, kalau misal TV cuma satu pada zaman Orde Baru begitu ya. Jadi semua sudah komando, itu baru intervensi pemerintah namanya. Tapi kalau sudah banyak opsi begini, intervensi jauh mana dari pemerintah, ya kan? Betul. Terima kasih. Nah, ini ada yang ngambek nggak ditegur nih. Panggil saya Jay. Halo Mas. Tadi sudah dijawab sama udah Andre semua jawabannya. Jadi saya pikir skip. Oke, salam kenal. Terima kasih sudah komen Mas. Nah ini ada lagi dari Alhan. Lebih sulit mana jadi regulator atau pelaku industrinya? Karena udah pernah produksi film dan lain-lain juga. Nah, aduh, pasti beda banget kan perspektifnya. Aduh, silakan dah. Ya, yang paling susah itu memang beda-beda ya. Jadi kalau regulator itu kan bagaimana kita membuat situasi itu semua menyenangkan orang semuanya. Nggak bisa satu ini aja kita senangkan, yang lain nggak. Nah, kalau di kalau di production house kan cita rasa kita. Jadi kita merasakan aktualisasi apa yang kita punya, ya suka nggak suka opini aja kita bentuk, sehingga begitu. Ya plus minus lah, Van. Sama-sama aja, suka dua-duanya sudah. Jadi lebih indah kita memahami dua-dua kondisi itu. Lebih indah, sehingga kita nggak, kalau menciptakan karya harus begini, karena regulasi begini. Nah, regulasi pun juga memahami, susah loh menciptakan karya itu, kita harus menghargai orang menciptakan karya. Gitu ya, Van? Itu setuju banget. Nah ini nggak kerasa nih teman-teman, 12 menit terakhir, dan saya nggak mau buang-buang 12 menit yang berharga ini dengan ini. Cepat banget. Nah udah begini, udah melihat penyiaran Indonesia 10 tahun, atau kita bicara kita berusaha menjadi seorang futurolog lah, menelaah masa depan gitu. Apa yang terjadi udah dengan industri penyiaran ketika Indonesia 100 tahun lah kita bicara. Kalau bicara jauh banget gitu ya. Apa yang terjadi dengan Indonesia udah di dulu nggak berpikiran. Dunia penyiaran. Dulu penyiaran itu orang yang punya hanya infrastruktur yang besar, punya kapital modal duit yang besar, punya endurance yang benar-benar memahami dan broadcasting penyiaran, punya tower dan sebagainya. Tiba-tiba ada transformasi teknologi namanya digital. Indonesia bentar lagi digital nih. Jadi kalau digital, kita itu TV yang flat itu nggak ada lagi yang namanya, kalau dapat frekuensi itu kita nggak ada lagi yang namanya, ini kebetulan Pak Eris ya, Ketua Asosiasi TV Digital, ini TV beliau salah satunya. Nah itu TV digital itu nanti akan kualitas gambarnya bagus, suaranya jernih. Jadi kalau dulu di kampung-kampung kalau nonton bola
pasti di warung-warung tuh ketika masuk kotak penalti itu harus ada yang megang antenanya di luar supaya nggak goyang, Van. Benar nggak, Van? Nah, Iya, ke depan nggak ada betul. begitu lagi, Van. Digital, semuanya statis seperti handphone. Bayangkan, itu teknologi baru. Betul. Naik kualitasnya dengan 4K. Wah, teman-teman, ya. Ya kan, naik 4K, di 4K, kemudian orang lebih gambar. Nah, itu akan kita hadapi nih 2021 ini, seharusnya Indonesia harus begitu. Nah, kemudian masuk konvergensi, Pan. Kemudian orang nggak perlu lagi yang namanya tower besar, infrastruktur besar, SDM yang banyak. Satu TV itu pernah udah lihat audit bisa 2.000 sampai 3.000 karyawannya. Dulu pernah 5.000 Wow. satu TV. Sekarang karena grupnya gabung baru jadi 6.000. Nah, situasi itu akan jadi apa? People menjadi nggak kurang SDM-nya. Seperti teknologi hari ini, akhirnya orang semua bisa bikin media sendiri. Nah, 10 tahun yang akan datang, Baik. media itu akan muncul Taufan TV, ya kan? Kemudian Yandri TV, kemudian dan orang akan memilih itu ketika dia bagus. Begitu. Personal. Dan sekarang udah melihat situasinya begitu. Dan orang akan optional. Dulu kita harus nunggu dulu untuk yang namanya program. Hari ini kita bisa milih program, nggak perlu nunggu waktu. Tengah malam udah baru pulang kantor, misalnya kerja karena lembur dan sebagainya, pasti bisa muter nonton. Apa sih berita hari ini? Dan jam 10 tahun lagi akan begitu. Dan 100 tahun lagi, kebayang, kalau hari ini ada flat HD 4K, ke depan orang bisa seolah-olah tampil bersama kita dengan kayak hologram dan sebagainya, ya Pak ya. Seolah-olah pun kita pun bisa jadi artis, ya Pak. Nah, ini interaktif dan itu akan terjadi menurut Uda. Betul. Itu yang akan terjadi. Nah, apa sekarang di 9 menit terakhir nih ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat aja udah. Dari Veldi lagi. Pandangan Uda soal monopoli satu media untuk tayangan olahraga di Indonesia, karena tentu akan merugikan media lain. Oke, singkat aja dah, silakan. Iya, kalau bicara industri bisnis ya agak susah ya. Karena kalau definisi monopoli itu artinya semua program dibeli sama dia, semua TV dibeli. Tapi ketika misalnya olahraga, ya kalau dia mendapatkan hak siar olahraga, ya memang dia yang berhak, kan begitu, itu wajar ya. Sebelum ini pun di mana-mana pun juga begitu, ya kan? Misalnya TV Piala Dunia, siapa yang dapat itu biasa dalam sebuah industri. Kecuali dia memonopoli seluruh konten TV, itu bahaya itu, begitu kan? Nah, kalau hanya sebuah program ya itu biasa itu kan, itu bagian dari industri, ya kan? Oke, nah, 6 menit nih, 6 menit terakhir ya. Ini pertanyaan yang saya selalu tanya ke semua sahabat atau narasumber yang ngobrol di Golden Hour. Imajinasi Uda untuk Indonesia tuh seperti apa sih? Kalau misalkan Amerika punya American Dreams, China punya China Dreams, apa dalam artian imajinasi tentang Indonesia apa yang paling ideal menurut Uda? Karena saat ini ibarat anak muda tuh, kalau menurut saya, ini boleh dong menurut saya, itu kita nggak punya pegangan gitu. Kalau kita ibarat berjalan tuh, kita mau kemana dan apa yang kita tuju gitu. Jadi pergerakan kita tuh berikhtiar, berkarya, itu untuk apa? Demi Indonesia yang seperti apa sih begitu. Kalau tadi sore ngobrol sama Kang Asep, itu sudah tertera di Undang-Undang Dasar bahwa harus sesuai dengan ada bersatu, berdaulat, dan lain-lain. Tapi menurut saya itu masih abstrak. Ya, ada yang bilang, kita kan udah ada Wonderful Indonesia, udah ada Pesan Indonesia, itu kan perspektifnya tourism aja. Tapi keindonesiaan secara utuh. Nah, tentang Indonesia itu aku sendiri belum dapat gitu. Nah, apa menurut Uday, apa yang udah bisa sampaikan tentang imajinasi tentang Indonesia ini dah ke depan? Ya, kita itu diberi... Udah, sorry agak terhenti terkait dengan sinyal. Udah, ya. Halo, udah. Halo. Udah, silakan dah. Ya, udah. Aman. Itu ada situasi, Van, diberikan blessing, berkah sama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan varian sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kita punya suku yang bermacam-macam, 700 lebih, Van. Bayangin. Di China mungkin agak homogen. Ya, berapa bangsa mungkin ada 3 kayak Malaysia, India, China, Melayu. Di Indonesia Melayu itu beragam. 700 banyak, betul. Belum lagi Amerika yang migrannya paling banyak karena dia tanah hope di situ kan, hope, tanah harapan. Nah, kita kan beda. Kita tuh memang dilahirkan dengan kondisi begitu, Van. Artinya, ini sebenarnya kekuatan dari bangsa kita ini, Van.
selain masalah bicara sumber daya alam ya, tapi sumber daya manusia itu kan dahsyat. Tetapi masalahnya kita tidak pernah confident, tidak pernah percaya diri karena mungkin ada seolah-olah kata orang kita tuh mentalnya dijajah oleh Belanda, Jepang, jadi mentalnya hanya pesuruh. Jadi kalau ide itu agak tersumbat begitu, karena biasa dijajah begitu. Nah ini kan nggak menarik. Nah ini yang harus kita kita keluarkan, bahwa toksin-toksin begini, bahwa kita harus positif, bahwa kita tuh punya kekuatan loh. Kekuatannya apa? Sederhana aja, bahwa kita punya kapasitas resources yang begitu banyak, punya narasi yang bisa begitu banyak, punya konten yang bisa banyak. Karena ke depan itu the king is content tuh memang ada, Van. Nggak mungkin. Kita masih ingat, kita tuh pengen ke Amerika tuh karena film-film Amerika tuh selalu menyajikan di bioskop kita tuh yang indah-indah, Pak. Jadi kita pengen ke sana. Ke Korea pun begitu juga. Akhirnya kan Tovan pun suka ramen Korea, sondobu, udah mulai nemu Korea. Ya kan, Bang? Nah, nih ada Asih ikutan. Halo Asih, Sekjen Rumah Milenial dari tadi nyimak. Nah, udah apa penasaran? Jadi kalau kita bicara Indonesian Dreams versi Uda tuh apa kalau gitu? Ya, harapan Uda ya memang kita tuh harus menjadi sekarang orang sudah kelihatan bahwa US sudah bagian dari masa lalu kata orang kan. Kemudian Eropa juga sekarang orang ke Asia. Asia malah melirik China. Nah, China turun sebenarnya ke Indonesia kan menjadi sebuah kekuatan positif begitu. Dan ini masa depan. Seperti orang bilang kalau di tambang itu dulu Sumatera adalah masa lalu ya kan. Kalimantan batubara masa kini, masa depan itu adalah Papua, kan begitu ya. Nah, hari ini begitu. Alam itu bergerak dan Indonesia menjadi sorotan. Justru itu Indonesia ekonominya paling stabil katanya kan. Karena dalam konteks resesi paling agak peringkat jauh Indonesianya. Kenapa? Karena kemandirian itu. Nah, Indonesia ke depan, Van, itu yang udah lihat bahwa kita punya kekuatan dengan bonus demografi anak muda yang paling banyak, orang udah pada tua-tua, kita merebut ini 2045, katanya Indonesia masa emas gitu. Nah, oleh sebab itu, yang harus diperkuat adalah optimis dan jadi jangan mental dijajah terus begitu. Harus percaya diri, harus benar-benar menjadi diri sendiri, Van. Hasilkan karya confident, percaya diri, ya kan? Seperti Asil lah ya, Asil semangat kan, percaya diri, berjuang kita, ya kan? Nah, iya ini udah terbukti karena kita bicara per hari ini, Bali dibilang sebagai destinasi terbaik di dunia versi TripAdvisor per hari ini. Tadi sore saya lihat beritanya. Coba, Van. Jadi ini ada Tovan lihat nggak film Korea? Rata-rata orang pada jalan-jalannya selain ke Amerika pasti ceritanya pasti ada Bali terus skripnya. Pasti ganti liburan ke Bali. Amazing. Tapi kita nggak confident. Soalnya Indonesia tuh apa sih, Indonesia pengen ke sana terus. Seperti yang dilakukan Turki. Turki itu percaya diri loh hari ini. Karena dia bangga dengan kan orang pengen penasaran. Tiba-tiba dengan Hagia Sophia-nya lagi. Ya kan? Menarik, Van. Artinya orang-orang yang percaya diri, jati diri seperti anak muda kita lah, Van. Jangan sampai kita nggak optimis gitu loh, Van. Hebat nih, makanya Uda ini sosok abang yang optimis. Jadi saya tuh kalau ngobrol sama Uda energinya tuh ngalir begitu ya. Alhamdulillah, semangat terus. Udah 2 menit terakhir Dani sebelum ketutup sendiri sama Instagramnya, selalu ada yang namanya golden message ya dari narasumber. Nah, pesan terbaik apa yang udah bisa kasih sharing ke teman-teman muda di luar sana dan sahabat-sahabat yang ada bersama kita pada malam hari ini tentang topik yang kita bahas hari ini atau apapun yang udah mau sampaikan begitu. What is your golden message? Pesan goldennya tuh apa udah? Silakan deh 2 menit. Satu setengah menit dah. 1,5 menit. Kalau media hari ini jangan takut bikinlah media hari ini seperti Tovan lakukan. Kalau kita merasa yang ini rame nggak nontonnya apa enggak sih ya? Sehingga gagasan dan ide itu nggak keluar. Nggak ada testimoni tentang diri kita. Nah, untuk value kehidupan udah selalu tagline di web yuliandre.darwis.id, mungkin yang pengen lihat web, kemudian ada di Instagram, selalu udah bilang, hidup tuh hanya satu kali, Van. Jadi buatlah segala itu berarti. Jadi kalau hidup itu seperti main game, kalau bisa kita mati, saya tidak sempurna, saya matiin aja lah, 1 gitu. Coblos, masih ada 2 nyawa lagi. Oke lah, seperti itu. Tapi hari ini enggak. Allah, Tuhan itu memberikan kita tuh cuma 1 nyawa. Jadi hidup itu hanya 1 kali, nggak bisa diulang-ulang. Jadi do the best, and let Allah do the rest. Let God do the rest. Itu yang kita lakukan. Ya, hidup hanya 1 kali, buatlah segalanya berarti. Itu closing value yang bisa saya udah bagi dalam Mr. Tovan Akbari IG pada hari ini. Golden hour udah. Golden hour dah. Salam kebahagiaan Golden Hour. Mudah-mudahan sukses terus ya, Pak.
Terima kasih banyak udah luar biasa ini 1 jam isinya ibarat wagyu tuh daging paling dalamnya tuh pembicaraan kita 1 jam ini isinya daging semua ada. Alhamdulillah udah berkah, sehat, panjang umur. Salam buat Uni. Terima kasih Uni yang sudah nonton Golden Hour dari kemarin. Apresiasinya sehat selalu dan semoga kita bisa tatap muka. Besok-besok kita main ke apartemen Uda ya. Assalamualaikum Uda. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam Salam keluarga semua ya, Vita semua ya. Sama-sama Uda. Sukses untuk Assalamualaikum. Golden Hour.